9 poin penting isi pledoi Laistuti di sidang Teddy Minahasa, difitnah jadi bandar hingga stres. Di mana maksud saya pada saat itu hanya ingin bekerja kembali dan meminta modal ke luar negeri untuk menjual keris pusaka beliau, yang dimana dulu pekerjaan ini belum dapat saya selesaikan akibat datangnya pandemi COVID-19. Karena saya berpikir jika saya dapat menjual keris pusaka tersebut, saya dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Beliau meminta saya untuk mencarikan lawan narkoba tersebut. Bahkan beliau menginginkan pembeli untuk dapat bertransaksi di daerah Sumatera Barat, di mana dalam persidangan yang berlangsung, malah saya dituduh sebagai seorang bandar narkoba, yang dimana dikatakan oleh Bapak Teddy Minahasa bahwa beliau tidak pernah menerima uang tersebut. Semua asal muaranya dari perintah Pak Teddy Minahasa kan gitu. Setelah itu juga kita lihat bagaimana terus didesak, dan kita lihat juga bagaimana Pak Dodi sudah menunjukkan dia seorang perwira, dia menolak juga 2 kali. Ketika bertemu hadap-hadapan dengan Pak TM Diotro Santika, dia menolak. Dan juga pertama kali tanggal 17 Mei sebagian BB diganti dengan Tawas, dia langsung menolak dengan tegas, siap tidak berani jenderal. Linda Pujastuti atau Anita Cepu selaku salah satu terdakwa dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu menyampaikan pledoinya. Pledoi terkait kasus yang melibatkan Teddy Minahasa itu dibacakan pada Rabu 5 April di Pengadilan Negeri Jakbar. Dalam pledoi atau nota pembelaan tersebut, Linda menyampaikan beberapa poin penting. Berikut ini adalah poin-poin penting pernyataan Linda Pujastuti saat bacakan pledoi. Bukan pemilik diskotik dan bandar narkotika. Linda menolak dan membantah secara tegas tudingan sebagai pemilik diskotik sekaligus bandar narkoba yang disumatkan kepadanya. Linda menegaskan hal itu sembari menangis dan mengaku anak-anaknya menjadi depresi karena label itu. Yang kedua, Linda meminta maaf kepada keluarganya. Linda juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarganya. Permohonan maaf itu terkhusus disampaikan kepada sang anak. Berterima kasih kepada sang anak, Linda yang mengenakan kemeja putih dengan kuncir hitam terlihat duduk memegang mikrofon. Ia membacakan pledoi yang ditulis dalam selembar kertas yang dibawanya. Linda juga mengaku merenungi kesalahannya hingga dirinya sakit. Linda membantu penangkapan bandar narkoba pada 2018. Linda juga menegaskan bahwa dia berkontribusi dalam penangkapan peredaran gelap narkoba pada 2018. Selain itu, menghubungi Teddy Minahasa untuk mendapatkan modal ke luar negeri. Linda berniat memperoleh modal untuk menjual keris pusaka. Oleh karena itulah ia menghubungi Teddy Minahasa. Teddy justru menyuruh Linda mencarikan pembeli narkoba. Tak mendapat respon yang diinginkan, Linda justru diminta mencari pembeli narkoba oleh Teddy. Akhirnya Linda berhasil melakukan perintah Teddy dan mendapatkan uang. Linda juga mengaku dirinya difitnah sebagai bandar narkoba karena membantu Teddy Minahasa. Di mana dalam persidangan yang berlangsung, dia juga malah dituduh sebagai seorang bandar narkoba, sebagaimana yang dikatakan oleh Teddy Minahasa bahwa dia tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah memerintah mencarikan lawan atau mencarikan pembeli. Pada akhirnya dia difitnah Teddy Minahasa dan dia sakit hati karena telah menipu. Namun pada persidangan itu dia terus menyudutkan Linda, seolah-olah Linda adalah seorang bandar yang besar sehingga harus dilakukan skenario penjebakan, padahal sudah jelas dalam pesan itu dialah yang menyuruhnya. Di mana Linda hanya menjalankan perintah Teddy Minahasa dan berhasil mendapatkan 350 juta. Linda pun meminta Teddy untuk menyerahkan uang tersebut kepada Dodi. Namun ternyata balasan dari pesan singkat yang dikirimkan oleh Teddy memintanya untuk mencarikan lawan narkoba itu, bahkan dia menginginkan pembeli untuk dapat bertransaksi di daerah Sumatera Barat. Dan pada saat itu Linda hanya berpikir bahwa karena Teddy berpangkat tinggi maka tidak akan terjadi apa-apa kepadanya. Kemudian dia melakukan perintah dari Teddy Minahasa itu. Linda juga mengatakan penderitaan yang dialaminya bermula saat dia menghubungi Teddy Minahasa lewat pesan singkat WhatsApp, di mana dia bermaksud pada saat itu hanya ingin bekerja kembali dan meminta modal ke luar negeri untuk menjual keris pusakanya, yang dimana pekerjaan ini dulu belum dapat diselesaikan akibat datangnya pandemi COVID. Karena dia berpikir jika dia dapat menjual keris pusaka itu, dia dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. 9 poin penting isi pledoi Laistuti di sidang Teddy Minahasa, difitnah jadi bandar hingga stres. Linda Pujastuti atau Anita Cepu selaku salah satu terdakwa dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu menyampaikan pledoinya. Pledoi terkait kasus yang melibatkan Teddy Minahasa itu dibacakan pada Rabu 5 April di Pengadilan Negeri Jakbar. Dalam pledoi atau nota pembelaan tersebut, Linda menyampaikan beberapa poin penting. Berikut ini adalah poin-poin penting pernyataan Linda Pujastuti saat bacakan pledoi. Bukan pemilik diskotik dan bandar narkotika. Linda menolak dan membantah secara tegas tudingan sebagai pemilik diskotik sekaligus bandar narkoba yang disumatkan kepadanya. Linda menegaskan hal itu sembari menangis dan mengaku anak-anaknya menjadi depresi karena label itu. Yang kedua, Linda meminta maaf kepada keluarganya. Linda juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarganya. Permohonan maaf itu terkhusus disampaikan kepada sang anak. Berterima kasih kepada sang anak, Linda yang mengenakan kemeja putih dengan kuncir hitam terlihat duduk memegang mikrofon. Ia membacakan pledoi yang ditulis dalam selembar kertas yang dibawanya.